Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali hari ini dalam anugerah kasih Tuhan. Sama-sama hari ini kita kembali akan mendengar sabda firman Tuhan. Sama-sama kita akan baca Alkitab. Dan hari ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab di Bilangan pasalnya yang ke-17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Dan kita sambung pada Bilangan pasalnya yang ke-18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-32. Saudara, kami dari Elkana Ministry mengucapkan selamat bertemu kembali dalam anugerah Tuhan dan selamat membaca Alkitab. Sebelum kita mulai baca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu hari ini. Tuhan sudah baik bagi setiap kami, Tuhan sudah baik bagi keluarga kami, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kami. Tuhan sudah baik bagi pekerjaan kami, bagi pelayanan kami, bagi usaha kami, bagi studi kami, bagi sekolah anak-anak kami, dan bagi apapun dalam hidup kami. Tuhan ada di sana dan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu untuk baca Alkitab bersama. Kami rindu untuk merenungkannya. Kami minta Roh Kudus yang baik yang akan menuntun kami pada segala kebenaran Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti dengan pikiran kami yang terbatas. Roh Kudus akan bantu kami. Sehingga kami bukan cuma mengerti, tetapi kami berbuah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari sama-sama saudara kita membaca dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-17 dan pasal yang ke-18. Dan seperti biasa saya membaca Alkitab menggunakan Alkitab terjemahan Indonesian Modern Bible atau IMB. Bilangan pasalnya yang ke-17, tongkat Harun bertunas. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, lalu ambillah dari setiap suku satu tongkat. Setiap pemimpin mereka harus memberikan menurut sukunya, semuanya ada 12 tongkat. Haruslah engkau menuliskan nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Haruslah engkau menuliskan nama Harun pada tongkat Lewi, karena satu tongkat untuk satu kepala suku. Haruslah engkau meletakkannya di dalam kemah pertemuan, di depan tabut kesaksian, tempat aku bertemu dengan engkau di sana. Maka orang yang akan kupilih, tongkat orang itu akan bertunas. Lalu aku akan menghentikan sungut-sungut Bani Israel yang telah mereka keluhkan kepadamu. Berbicaralah Musa kepada Bani Israel dan semua pemimpin mereka memberikan satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka. 12 tongkat dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat mereka. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Yahweh di dalam kemah kesaksian. Pada keesokan harinya ketika Musa masuk ke dalam kemah kesaksian, lalu tampaklah tongkat Harun dari suku Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuncup, mengembangkan bunga, dan menghasilkan buah badam. Lalu Musa membawa keluar semua tongkat itu dari hadapan Yahweh kepada seluruh Bani Israel. Maka mereka melihatnya lalu masing-masing mengambil tongkatnya. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, bawalah kembali tongkat Harun itu ke depan tabut kesaksian untuk disimpan sebagai tanda bagi generasi pemberontak itu, supaya sungut-sungut mereka kepadaku berhenti dan mereka jangan mati. Lalu Musa melakukan semuanya itu seperti yang telah diperintahkan Yahweh kepadanya, demikianlah dilakukannya. Berbicaralah Bani Israel kepada Musa, katanya, lihatlah, kami mati, kami binasa, kami semua binasa. Setiap orang yang mendekat ke kemah Yahweh akan mati. Haruskah kami binasa semuanya? Pasal yang ke-18, ketetapan untuk keimaman. Berfirmanlah Yahweh kepada Harun, engkau, anak-anakmu dan semua sukumu harus menanggung kesalahan terhadap ruang kudus, dan hanya engkau dengan anak-anakmu yang harus menanggung kesalahan dalam jabatanmu sebagai imam.
Lalu bawalah juga saudara-saudaramu suku Lewi, suku leluhurmu, mendekat bersama-sama engkau, sehingga mereka menggabungkan diri denganmu, dan mereka melayani engkau ketika engkau dan anak-anak yang bersamamu ada di hadapan kemah kesaksian. Mereka harus memegang tanggung jawabnya kepadamu, juga tanggung jawab atas seluruh kemah. Hanya mereka tidak boleh mendekat pada perkakas-perkakas ruang kudus dan pada mezbah, supaya mereka maupun kamu jangan mati. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan memegang tanggung jawab kemah pertemuan untuk seluruh pelayanan kemah itu. Lalu orang asing tidak boleh mendekat kepadamu. Maka kamu harus memegang tanggung jawab ruang kudus dan tanggung jawab atas mezbah, supaya tidak ada lagi murka atas Bani Israel. Sesungguhnya aku sendiri telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah Bani Israel sebagai pemberian kepadamu. Mereka dikhususkan bagi Yahwe untuk mengerjakan pelayanan di kemah pertemuan. Oleh karena itu, engkau dan anak-anakmu yang harus memelihara tugas sebagai imam untuk segala sesuatu yang ada di mezbah dan untuk yang ada di bagian dalam tabir. Aku memberikan kepadamu jabatan sebagai imam, sebagai pemberian untuk mengerjakan pelayanan. Tetapi orang asing yang mendekat haruslah dihukum mati. Berfirmanlah Yahwe kepada Harun, lihatlah aku telah memberikan kepadamu tanggung jawab atas persembahan-persembahan unjukan kepadaku dari segala persembahan kudus Bani Israel. Aku telah memberikan kepadamu sebagai bagian yang diurapi, juga kepada anak-anakmu sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Inilah yang akan menjadi milikmu dari persembahan-persembahan yang maha kudus yang tidak dibakar. Semua persembahan sajian, persembahan penghapus dosa mereka, dan persembahan penebus salah yang mereka bayarkan kepadaku, itulah bagian maha kudus bagimu dan bagian anak-anakmu. Dari bagian maha kudus itu engkau harus memakannya. Semua laki-laki harus memakannya. Haruslah itu kudus bagimu. Inilah milikmu juga, persembahan khusus dari pemberian mereka dalam setiap persembahan unjukan Bani Israel. Aku telah memberikannya kepadamu, kepada anak-anakmu laki-laki dan kepada anak-anakmu perempuan yang bersama engkau, sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang tahir dalam rumahmu boleh memakannya. Semua yang terbaik dari minyak, semua yang terbaik dari anggur dan gandum, hasil pertama yang mereka berikan kepada Yahwe, aku memberikannya kepadamu. Semua buah sulung yang ada di tanah mereka, yang mereka bawa kepada Yahwe, akan menjadi kepunyaanmu. Setiap orang yang tahir dalam rumahmu boleh memakannya. Segala sesuatu yang dikhususkan di Israel akan menjadi bagianmu. Semua yang pertama lahir dari segala yang hidup dari antara manusia dan dari binatang yang mereka persembahkan kepada Yahwe akan menjadi milikmu. Hanya engkau harus menebus setiap anak sulung manusia dan setiap anak sulung binatang yang najis. Lalu tebusan mereka dari yang berumur 1 bulan, engkau harus menebusnya dengan 5 shikal perak menurut shikal kudus yang beratnya 20 gera. Namun anak sulung lembu, anak sulung domba atau anak sulung kambing, janganlah engkau tebus, mereka itu kudus. Darahnya haruslah engkau percikkan ke atas mezbah, lalu lemaknya haruslah engkau bakar sebagai persembahan api-apian, sebagai bau keharuman kepada Yahwe. Maka dagingnya menjadi milikmu seperti dada persembahan ayunan, dan paha kanannya itu adalah milikmu. Semua persembahan khusus dari hal-hal kudus yang dibawa Bani Israel kepada Yahwe, aku berikan kepadamu, kepada anak-anakmu laki-laki dan kepada anak-anakmu perempuan yang bersama dengan engkau, dengan suatu ketetapan untuk selamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selamanya di hadapan Yahwe bagimu dan bagi keturunanmu yang bersamamu. Berfirmanlah Yahwe kepada Harun, engkau tidak akan mendapat milik pusaka di negeri mereka, dan tidak akan mendapat bagian di antara mereka. Akulah bagianmu dan warisanmu di tengah-tengah Bani Israel. Mengenai keturunan Lewi, aku telah memberikan seluruh persepuluhan di antara orang Israel sebagai warisan, untuk pelayanan mereka mengerjakan pelayanan di kemah pertemuan. Janganlah lagi Bani Israel mendekat ke kemah pertemuan, sehingga mereka menanggung dosa dan mati. Tetapi orang-orang Lewi sendiri harus mengerjakan pelayanan pada kemah pertemuan, lalu mereka harus menanggung kesalahannya. Inilah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi keturunanmu. Maka di tengah-tengah Bani Israel, mereka tidak memiliki warisan, karena persepuluhan dari Bani Israel yang mereka unjukkan kepada Yahwe sebagai suatu persembahan unjukan
telah aku berikan kepada orang Lewi sebagai warisan. Karena itu, aku telah berfirman kepada mereka, di tengah-tengah Bani Israel, mereka tidak akan memiliki warisan. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, berbicaralah kepada orang-orang Lewi, engkau harus berkata kepada mereka, apabila kamu mengambil dari Bani Israel persepuluhan yang telah kuberikan kepadamu dari mereka sebagai warisanmu, maka haruslah kamu mengunjukkan dari persembahan unjukan Yahweh 1/10 dari persepuluhan itu. Lalu persembahan unjukan akan diperhitungkan kepadamu sebagai sajian dari tempat pengirikanmu atau sebagai hasil dari tempat pemerasan anggurmu. Jadi, kamu juga harus mengunjukkan persembahan unjukan kepada Yahweh dari seluruh persepuluhan yang kamu terima dari Bani Israel. Dan daripadanya kamu harus memberikan persembahan unjukan kepada Yahweh, haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala pemberian, engkau harus mengunjukkan seluruh persembahan unjukan kepada Yahweh dari segala yang terbaik, yaitu hal-hal kudus daripadanya. Oleh karena itu engkau harus berkata kepada mereka, jika kamu membawa yang terbaik daripadanya, maka hal itu diperhitungkan atas orang-orang Lewi sebagai hasil tempat pengirikan dan hasil tempat pemerasan anggur. Kamu boleh memakannya di segala tempat, kamu dan seisi rumahmu. Karena itulah upah dari pekerjaanmu di kemah pertemuan. Maka kamu tidak menanggung dosa karenanya jika kamu membawa yang terbaik daripadanya. Dan janganlah kamu menajiskan hal-hal kudus Bani Israel, supaya kamu jangan mati. Haleluya, demikian kita sudah membaca firman bersama saudara. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini kita semua menerima berkat dari Tuhan. Kita semua menjadi bagian dari firman Tuhan. Dan di hari-hari yang gelap dalam dunia ini, kita muncul sebagai anak-anak membawa terang, pembawa damai dalam hidup kita. Saudara, demikian kita sudah membaca Alkitab bersama. Biarlah besok hari kita bisa bersama-sama kembali membaca Alkitab. Kami dari Elkanah Ministry mengucapkan banyak terima kasih. Doa kami untuk saudara. Saudara diberkati dalam apapun yang saudara lakukan. Diberkati dalam keluargamu. Tuhan menyertai kita semua. Immanuel. Amin.